Semangat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan belajar mengenal piranti elektronik serta fungsi-fungsi dasar yang biasa digunakan pada alat tersebut. Adapun alat elektronik yang akan kita kenal kali ini adalah handphone, tablet, dan laptop. Handphone merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dengan koneksi wireless. Perkembangan handphone sendiri diawali dari penggunaan telepon mobile satu arah oleh Kepolisian Detroit, Michigan pada tahun 1921. Generasi pertama dari handphone diperkenalkan oleh Martin Cooper pada tahun 1973 menggunakan teknologi yang bersifat analog. Sedangkan generasi kedua muncul pada tahun 90-an dengan fitur pesan suara, SMS, dan panggilan tunggu. Sedangkan generasi ketiga memiliki fitur yang lebih lengkap dengan berbagai sistem operasi dan jaringan pita lebar pada koneksinya. Generasi keempat dari handphone memiliki fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan generasi ketiga dan koneksi yang jauh lebih cepat pula. Generasi keempat dari handphone memiliki fitur yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan handphone generasi ketiga, serta dengan koneksi yang jauh lebih cepat pula. Handphone pada generasi keempat dianggap sebagai smartphone yang mempunyai kinerja mirip seperti komputer ataupun laptop. Fitur dasar dari handphone yang umum digunakan antara lain: pertama, komunikasi suara. Komunikasi suara merupakan fitur dasar handphone yang digunakan dari sejak awal handphone diperkenalkan. Fitur berikutnya adalah pesan teks, yang memungkinkan pengirim mengirimkan pesan berupa teks kepada penerima yang bisa dibaca kapanpun si penerima ingin membuka pesan tersebut. Pesan teks ini tidak bersifat real time. Fitur berikutnya adalah aktivitas media sosial dan hiburan. Fitur ini mulai digunakan pada handphone generasi ketiga dan keempat, karena pada handphone generasi ketiga dan keempat sudah memiliki fungsi-fungsi yang lebih kompleks dibandingkan dengan handphone generasi pertama dan kedua. Fitur terakhir yang digunakan pada handphone adalah produktivitas dalam kapasitas yang masih terbatas. Misalnya, mengirim dan menerima email, bekerja menggunakan dokumen, tapi dengan fitur-fitur yang terbatas tidak seperti pada laptop ataupun pada perangkat kerja umumnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perkembangan tablet phone atau yang biasa kita kenal sebagai tab. Tab atau tablet phone merupakan jenis smartphone dengan ukuran yang jauh di atas tablet, yaitu di atas 7 inci. Pada awalnya, tablet tidak dilengkapi dengan fitur SMS maupun panggilan suara, karena fungsinya yang lebih diutamakan untuk menunjang produktivitas penggunanya. Adapun sejarah perkembangan tablet phone dari awal sampai sekarang adalah sebagai berikut. Tahun 1972 dimunculkan konsep Dynabook. Kemudian, Apple menyusul dengan Apple Graphic Tablet di tahun 1979 yang ditujukan untuk fungsi menggambar yang diakomodasi dengan pena stylus. Kemudian pada tahun 1989 muncul GridPad dan tahun 1993 Apple menciptakan Apple Newton Magic Pad. Tahun 2001 Intel memproduksi Intel Web Tablet yang ditenagai oleh prosesor Intel StrongArm 1110 yang berfungsi untuk menampilkan konten dari PC lewat teknologi koneksi nirkabel Intel Anypoint. Pada tahun 2010 Apple memproduksi Apple iPad dan Samsung memproduksi Samsung Galaxy Tab. Pada masa ini, tablet mencapai masa jayanya, di mana banyak orang menggunakan tablet dalam kesehariannya, dan tablet merupakan alat yang populer pada masa itu. Selanjutnya, di tahun 2013, Microsoft memproduksi Microsoft Surface, dan setahun setelahnya, Apple memasarkan iPad Air
tablet dari Apple dengan ukuran dan berat yang jauh lebih ringkas. Fitur-fitur dasar pada tab atau tablet hampir mirip dengan fitur yang ada pada handphone. Yang pertama, bisa digunakan untuk komunikasi suara dengan kapasitas yang terbatas. Kenapa? Karena ukurannya yang besar tidak membuat pengguna nyaman dalam menggunakan panggilan suara. Berikutnya adalah kapasitas penggunaan pesan teks yang jauh lebih baik dibandingkan dengan handphone, karena sudah memiliki beberapa aplikasi tambahan serta ukurannya yang besar memungkinkan pengguna untuk mengetik atau mengirimkan pesan dengan kondisi yang lebih nyaman. Berikutnya adalah aktivitas media sosial dan hiburan dengan kapasitas yang lebih luas. Tablet memungkinkan pengguna untuk menginstal atau menambahkan aplikasi-aplikasi media sosial dan hiburan dengan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa digunakan pada handphone. Di samping itu, yang paling utama adalah tablet sudah mendukung produktivitas dalam kapasitas yang lebih luas. Dengan tab, orang sudah bisa bekerja dengan email dan dokumen menyerupai apa yang digunakan pada laptop. Tablet juga mendukung produktivitas pada fungsi yang lebih spesifik seperti membuat desain atau menggambar menggunakan pena stylus. Sekarang, mari kita lihat perbedaan mendasar dari HP dan tablet. Handphone relatif berukuran lebih ringkas dan fungsi utamanya adalah pada komunikasi. Memang handphone bisa digunakan untuk menunjang produktivitas, tapi mengingat ukurannya yang kecil, membuat pengguna tidak nyaman dalam mendukung produktivitas. Pengguna masih bisa menggunakan handphone untuk melihat atau mengedit secara ringkas pada dokumen dan spreadsheet yang dikirimkan. Pengguna juga bisa mengirim dan membalas email. Hanya saja, mengirim email terasa lebih susah dengan menggunakan handphone, karena sekali lagi ukurannya yang sangat kecil dan layarnya yang sangat terbatas. Sedangkan tablet berukuran lebih besar dengan fokus utama ke fungsi-fungsi khusus yang mendukung produktivitas pengguna. Tablet memang bisa digunakan untuk melakukan panggilan, namun karena ukurannya yang sangat besar, membuat pengguna tidak nyaman dalam melakukan panggilan suara. Sedangkan dalam menunjang produktivitas, tablet sangat mendukung untuk pengeditan dokumen maupun fungsi-fungsi khusus seperti membuat desain. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat perkembangan laptop. Laptop merupakan komputer pribadi yang mudah dibawa kemana-mana. Nama laptop terinspirasi dari cara penggunaannya, yaitu di atas pangkuan, dikenal dengan istilah laptop. Laptop memanfaatkan sumber daya dari baterai, di mana untuk pengisian daya tersebut menggunakan adaptor arus searah. Laptop dan komputer desktop umumnya mempunyai fungsi yang sama, yaitu menunjang kinerja dari penggunanya. Perbedaannya hanya pada ukurannya. Pada laptop, ukuran komponennya diperkecil agar lebih ringan, tidak mudah panas, serta hemat daya. Itu kenapa kinerja laptop biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kinerja komputer desktop. Ide awal pembuatan laptop itu sendiri diprakarsai oleh Alan Kay dibantu oleh Adam Osborne. Sekarang, mari kita lihat perkembangan laptop dari awal terciptanya sampai dengan laptop yang kalian kenal sekarang. Pada tahun 1975, IBM memperkenalkan IBM Portable PC 5100. IBM Portable PC 5100 adalah komputer mikro pertama. Fungsi khususnya digunakan sebagai engineering dan untuk kebutuhan matematika. IBM 5100 memiliki ukuran yang cukup kecil karena bisa masuk ke dalam tas dan bisa dibawa atau dipindahkan ke suatu tempat dengan mudah. Selanjutnya, pada tahun 1977 diperkenalkan Rockwell AIM. Setelah IBM Portable dikembangkan menjadi Rockwell AIM 65, merupakan komputer mikro kedua, namun lebih lengkap dari yang sebelumnya karena mempunyai layar dan keyboard serta hard copy printer. Selanjutnya, pada tahun 1978, IBM mengembangkan lagi laptop sebelumnya ke dalam IBM Portable PC 5110.
Komputer jenis ini merupakan versi komputer bisnis yang dikembangkan dari IBM 5100. Berikutnya, pada akhir tahun 1979, Heathkit memperkenalkan Heathkit H89 All-in-One. Pada tahun 1981, Osborne Computer Corporation membuat perangkat komputer portable pertama kali yang dikenal dengan Osborne One. Perangkat ini memiliki beberapa keterbatasan seperti hanya bisa menampilkan 51 karakter per baris teks, layar ukurannya yang hanya kecil, dan beratnya yang jauh di atas komputer pada saat ini. Pada tahun 81 tersebut, Osborne diterima secara luas sehingga produksinya sangat meningkat, meski memiliki banyak keterbatasan. Pada tahun 1983, Gavilan Mobile Computer memperkenalkan komputer portable pertama kali, dengan berat yang masih 4 kg. Komputer tersebut memiliki RAM 64 KB dan baterainya bisa bertahan sampai 9 jam. Baterai yang dipakai tersebut membuat perangkat ini unggul dan perpaduan desain serta performa di tahun tersebut. Kelebihan lain yaitu perangkat pertama mobile PC yang dipasarkan dengan brand laptop. Pada tahun 1984 sampai 1988, Compaq memproduksi komputer portable pertama kali dengan nama Compaq SLT286 dengan revolusi menggunakan VGA serta dilengkapi dengan prosesor 12 MHz, hard disk drive 20 MB, 1,44 floppy disk serta beratnya 6,3 kg, serta keyboard dapat dipisahkan dari badan laptop. Perkembangan laptop pada tahun 1990-an merupakan masa revolusi terbesar, yaitu diawali dari munculnya Minispot yang dirilis Zenith Data System dengan fitur 1,44 inch floppy disk, 640 KB RAM, 20 MB hard disk, dan 2400 band modem. Di era tahun 1990-an ini, pabrik Macintosh dan Macintosh Portable melakukan gebrakan besar untuk membuat laptop dengan berat 8 kg, layar 9,8 inci versi Active Matrix, memiliki revolusi layar 640x400 pixel, desain yang kuat dan kokoh, dan sebuah trackball telah dibuat secara inovatif untuk melengkapinya. Layar 256 color merupakan pilihan utama untuk laptop pada tahun 1993, misalnya PowerBook 165. Pada rentang tahun 1996 sampai 2003, Panasonic dan Intel ikut serta bertarung pada segmen ini dengan berfokus pada segmen robust mobile PC yaitu Talkbook CF25, laptop andalan mereka saat tersebut. Desain dari Talkbook ini dirancang dengan kelebihan bertahan walaupun jatuh dari ketinggian 70 cm. Selain itu, laptop ini tahan akan udara lembab dan debu. Selanjutnya dari tahun 2003 sampai sekarang, laptop telah berevolusi dan berkembang dengan sangat baik. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi yang sangat pesat, baik itu di bidang teknologi mikroprosesor maupun teknologi lain yang mendukung pembangunan atau pengembangan laptop itu sendiri. Laptop sudah jamak digunakan oleh orang-orang dalam bekerja maupun belajar, bahkan juga untuk bermain game. Kalian tentu pernah atau sering melihat orang menggunakan laptop, bukan? Ya, laptop sekarang lebih sering ditemukan dibanding dengan komputer biasa. Terlebih dalam pembelajaran online seperti saat ini, atau dikenal dengan work from home, aktivitas ini sangat memerlukan laptop maupun perangkat lainnya. Fungsi dasar dari laptop itu sendiri adalah ditujukan untuk mendukung produktivitas kerja dari penggunanya. Kenapa? Karena tujuan utama dari laptop sendiri adalah digunakan untuk keperluan pekerjaan, bukan untuk berkomunikasi. Namun dewasa ini, laptop juga bisa digunakan untuk bersosial media dan penggunaan hiburan yang lebih luas seperti bermain game, mendukung fitur-fitur komunikasi, dan portabilitasnya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan penggunaan PC desktop.
Sampai di sini, Bapak harap kalian sudah mengenal perbedaan dari handphone, tablet, dan laptop, serta fungsi-fungsi dasar yang biasa digunakan pada piranti tersebut. Bapak harap penjelasan Bapak cukup membantu kalian dalam belajar mengenal ketiga alat tersebut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan.